Halo semuanya, kembali lagi di channel ini kita akan membahas mengenai rumus empiris. Biasanya rumus empiris itu nanti akan disandingkan dengan rumus molekul. Yang perlu kalian ketahui, yang namanya rumus dari suatu senyawa, misalkan saya memiliki H2O, di sini terdapat perbandingan mol. Terdapat informasi mengenai perbandingan mol antara hidrogen dan oksigen di dalam senyawa H2O. Maksudnya bagaimana? Di sini ada indeks ya, angka 2, sedangkan di sebelah oksigen tidak ada angka, tidak ada indeksnya, artinya di sini ada angka 1. Nah, indeks ini memberikan petunjuk atau informasi mengenai perbandingan mol penyusun H2O, yaitu kita memiliki hidrogen dan juga oksigen, perbandingannya adalah 2 dibanding 1. Lalu, bagaimana hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul? Yang paling sering keluar atau yang paling menonjol ya, sehingga kita bisa membedakan adalah ketika kita memiliki senyawa karbon. Contohnya, saya punya C2H6. Ini adalah senyawa senyawa etana. Ini kita sebut sebagai rumus molekul. Sedangkan rumus empirisnya adalah kita bisa menyederhanakan lagi angka yang ada di sini. Angka 2 dan 6 kan bisa disederhanakan menjadi angka 1 dan juga 3 ya. 2 banding 6 berubah menjadi 1 banding 3. Ingat, angka 1 bisa dihapus. Sehingga ketika suatu rumus memiliki perbandingan yang paling sederhana, kita sebut sebagai rumus empiris. Nah, mari kita bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, terdapat 46 gram suatu senyawa karbon yang bila dibakar sempurna menghasilkan 88 gram karbon dioksida. Bentar, saya beri warna terlebih dahulu. Lalu ada 88 karbon dioksida dan 54 gram air. Bagaimana rumus empiris dari senyawa tersebut? Nah, seperti biasa ya, ketika kita bicara mengenai soal stoikiometri, kita identifikasi apakah dalam soal tersebut memiliki reaksi yang terjadi. Reaksi ini terjadi reaksi ya, di mana ada senyawa karbon. Senyawa karbon kita tidak tahu apakah dia C2H6, CH4, C3H8 dan lain sebagainya. Sehingga saya tuliskan sebagai CXHY. Dibakar berarti kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan juga H2O. Saya tuliskan dulu informasinya, ada 88 gram CO2 dan 54 gram untuk H2O. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk rumus empiris, baik rumus empiris ataupun rumus molekul, kita memerlukan perbandingan mol di sini, ya kan? Sehingga saya akan mencari jumlah mol untuk CO2 dan H2O. Mol CO2 itu berarti massa dibagi MR. Nah, MR dari CO2, bentar. Sudah dituliskan, sehingga langsung aja 88 dibagi 44. Kita dapat 2 mol. Lalu jumlah mol untuk H2O. Massa dibagi MR. MR-nya 18 ya. Massanya 54, ini 18. Dapatnya 3 mol. Nah,
Saya tuliskan terlebih dahulu, di sini ada 2 mol. Ini ada 3 mol H2O. Karena yang kita inginkan adalah CXHY, maka yang kita perhatikan hanya mol karbon dan hidrogen. Dari sini kita tahu bahwa ada 2 mol CO2 yang artinya karbon yang ada di sini juga 2 mol. Karbonnya 2 mol. Sedangkan, nah hati-hati, H2O. Kita hanya memerlukan jumlah mol untuk hidrogen. H aja ya. Sedangkan di sini ada angka 2. Ketika ada 3 mol H2O, maka ketika saya memerlukan hidrogen aja, maka yang terjadi adalah 3 dikali 2. Sehingga saya tuliskan di sini hidrogen 6 mol. Oke ya, karbon dibanding hidrogen adalah 2 dibanding 6. Karena yang diminta adalah rumus empiris, maka ini saya sederhanakan lagi mendapatkan 1 dibanding 3. Sehingga saya bisa menuliskan terdapat rumus empiris CH3. Oke ya. Hal ini juga terjadi untuk semua rumus senyawa ya. Misalkan saya berikan contoh lagi. Jika saya memiliki H2SO4, maka perbandingan mol yang terjadi antara hidrogen dibanding dengan sulfur dibanding dengan oksigen. Yang terjadi adalah 2 dibanding 1 dibanding 4. Oke ya, bisa tahu ya dari mana 2, 1, 4. Selanjutnya, soal nomor 2. Jika kristal barium klorida dengan berat molekul 208 mengandung 14,75% kristal air, BM air ya, berat molekul air itu adalah 18, maka rumus kristal barium klorida tersebut adalah, nah ini ada yang namanya air kristal atau ada juga yang menyebutnya sebagai hidrat ya. Hidrat. Kita ketahui hidratnya modelnya seperti ini. Ada rumus senyawa, lalu ada tanda titik ditambah dengan jumlah H2O. H2O-nya jumlahnya ditaruh di bagian depan. Saya tuliskan terlebih dahulu, terdapat kristal air barium klorida dengan sekian H2O, belum kita ketahui, maka ada yang namanya berat dari BaCl2 itu sendiri dan H2O. Airnya mengandung 14,75%. Sehingga untuk BaCl bisa dikatakan 100% min 14,75. Ya, gitu ya. Oke. Sehingga atau boleh ditulis 85,25%. Nah, jika saya membuat asumsi, massa keseluruhan atau massa BaCl2 x H2O adalah 100 gram, maka massa dari air adalah 14,75 gram dan massa untuk BaCl2 tanpa H2O adalah 85,25 gram. Nah, ini sama ya. Untuk menentukan rumus hidratnya, kita juga harus mencari jumlah mol. Kita cari perbandingan molnya. Sehingga yang saya hitung sekarang adalah saya mencari jumlah mol untuk BaCl2. Massa dibagi Mr, massa BaCl yang ini 85,25 dibagi 208, dapatnya 0,409.
Sedangkan jumlah mol untuk H2O yang ini ya, massa dibagi mR, massanya 14,75 dibagi dengan 18, dapatnya 0,819. Nah, saya tuliskan perbandingan untuk jumlah mol BaCl2 dibanding jumlah mol dari H2O. Saya tulis dulu 409 0,819. Nah, angkanya kan jelek ya. Kita harus mencari perbandingannya yang paling sederhana, yaitu 1 dibanding 2. Nah, angka ini menunjukkan kita memiliki kristal BaCl2, nilai X-nya adalah 2H2O. Maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, paham ya? Berarti untuk mencari rumus dari suatu senyawa harus kita cari perbandingan molnya yang paling sederhana. Baik, sampai di sini untuk rumus empiris ataupun rumus molekul. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.